Ya, cerita sampai nggak berani nyebut nama sahamnya. Sahamnya kutu teman-teman, saya sebut aja Iya. deh. Jadi memang pasti ya pengaruh karena market cap dia kan sangat besar ya. Hmm. Jadi naik turunnya saham tersebut, apalagi kalau ARB tiap hari kayak kemarin, udah pasti definitely akan mempengaruhi IHSG. Nah, kalau dari sisi fundamental nanti mungkin Pak Andre bisa jelasin apa kondisi seperti saat ini ya. Tapi yang jelas sama yang saya rasain juga sebagai fast trader kali ini ya, Desember ini mungkin agak beda lah ya, sampai banyak yang nyanyi lagu lama dulu Desember kelabu gitu ya, karena tidak seperti Desember yang lain kok kayaknya tahun ini agak-agak gimana gitu ya. Nah, kalau saya sendiri kalau based on chart ya, kalau teman-teman lihat indeks chartnya IHSG daily ya, itu di awal Desember itu udah mulai running di bawah MA 200. Itu buat saya udah warning. Jadi saat awal Desember kemarin saya udah mulai reduce, saya udah mulai ngerem, saya udah mulai ngeluarin cash lah dikit-dikit. Kemudian beberapa hari kemudian itu MA20-nya juga udah cross down juga MA200. MA50-nya juga udah cross down juga MA200. Saya makin ngerem lagi. Jadi saat ini porsi cash saya sih udah jauh lebih besar dibandingkan porsi trading saya. Karena memang ya karena saya aliran percaya sama chart ya. Kalau chartnya bilang hati-hati ya saya mesti hati-hati. Itu aja sih, as simple as that. Jadi makanya hari ini sebenarnya kalau diajak webinar saya nggak bisa ngomong banyak karena saya sendiri sebenarnya udah mulai reduce my position jauh ya, agak banyak lah. Jadi mungkin sisa 20-30%an yang saya ada di market. Karena memang ya kalau dicek juga ya teman-teman, kalau cek juga nanti sambil webinar mungkin sambil cek sekarang. Chart IHSG itu dari Oktober tahun lalu sampai sekarang itu support kuatnya ada di 6.500. Itu udah, ini saya sambil lihat chart ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali di tes itu nggak tembus. Nah ini mungkin kalau tahun ini atau akhir tahun ini misalkan dia ngetes lagi 6.500, ya saya nunggu di situ deh. Kalau mantul saya mungkin akan masuk di situ, tapi kalau tembus ya saya mungkin akan totally keluar dari market dulu. Jadi ya simple aja sih, saya lebih seneng telat masuk lagi daripada nanti saya ke bawah kalau karena emang ya risk profile saya emang nggak bisa tidur saya kalau di bawah ke bawah gitu ya. Kalau Pak Andre mungkin bawah ke bawah masih tenang santai. Kalau saya udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur daripada nanti stres stroke repot. Ya udah, kalau saya sih begitu chat yang bilang keluar saya keluar. Saya nunggu lagi sekarang di 6.500. Kalau misalkan udah mantul, sekarang udah mantul ya saya masuk lagi nggak apa-apa. Tapi kalau 6.500-nya itu buat saya sangat penting tuh. 6.500 tembus, waduh, saya mendingan out dulu deh. Dan ini tadi pagi juga terima chart ada yang gambar. Saya belum cek ya bener apa enggak. S&P itu kalau dikasih fungsi logaritma dibandingkan 2008 sama 2022, maka posisi S per today itu S&P 2022 itu di ujung sebelum masuk jurangnya di 2008 gitu. Nah ini saya belum cek nih. Kalau ini cek mungkin bener kan secara statistik. Jadi saya senang dengan fungsi-fungsi kayak gitu ya. Kalau itu bener buat saya mungkin lebih hati-hati lagi. Tapi by the way kembali ke teman-teman ya, maksud saya nelayan itu kalau musim barat banyak yang nggak melaut, tapi apakah semua nelayan nggak melaut? Nggak juga gitu, masih ada nelayan yang pergi ke laut pada saat musim barat dan dapat ikan juga. So respect to you, kenali risk profile-nya ya, silakan kerjakan sesuai apa yang anda apa ya punya ilmunya lah gitu. Itu Maksudnya apa sih? Oke, nah ini kalau dari Pak Hendro, view-nya begini ya, Bapak Ibu. Coba kalau yang cocok, nyaman sama gaya stylenya, boleh diikutin ya. Mungkin dari Ko Budi, silakan Ko Budi. Iya, kalau saya sih nggak bisa ngomong apa-apa ya. Saya udah pasti setuju sama cerita, saya udah pasti setuju sama Pak Hendro. Kalau lihat dari teknikalnya, memang kalau lihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan, nah ini kalau kita lihat dari chart weekly ya, itu memang ada di wilayah mahal kan, setelah dia sempat retest kembali ke 7.360-an ya. Ya di topnya ya, jadi kayak membentuk apa ya, kayak double top gitu ya. Nah, jadi kalau lihat dari pergerakan dari bulan Mei 2021 sampai kemarin itu berarti tanggal sekitar 12 Septemberan. Jadi hampir boleh dikatakan indeks harga saham gabungan dengan angka segitu itu udah cukup mahal sebenarnya. Ya, yang harapan kita kan sebenarnya dari 7.365 itu dia turun cuman untuk nge-build up lagi momentum terus habis itu buat naik kembali ya. Tapi ini ternyata di low-nya itu, low dari struktur minornya kan di 6.740 itu berhasil tembus. Nah kalau dia berhasil tembus, nah kita ngelihat
apalagi plus itu ya saham yang satu itu akhirnya ya menjadikan indeks harga saham gabungan lumayan mahal untuk keadaan saat ini. Jadi ya kalau tadi yang saya lengkapin untuk Pak Hendro kan 6.500 tuh. Buat kita itu kan di middle-nya ya, untuk titik middle-nya dari pergerakan sejak 10 Mei sampai high kemarin itu di middle-nya. Jadi saya mungkin kalau sampai itu 6.500 jebol, indeks harga saham gabungan mungkin akan nyasar di sekitar 6.200-an. Buat saya jauh lebih dianggap buat saya ya, secara setup saya itu akan jauh lebih murah untuk ngambil saham-saham terutama yang big cap yang berhubungan dengan bobotnya indeks itu di sekitar 6.270-an. Itu kalau dia bisa terjadi segera, jauh lebih enak buat kita trading mungkin ke depannya ya. Nah, terus yang kedua juga ya, itu balik lagi ke saham yang tadi, saham si Goto itu, IHSG itu. Nah, itu kalau misalnya dia bisa ARB lebih cepat, dia bisa segera mendarat ke 50 lebih cepat, lebih baik. Ya kalau enggak, ya itu bolak-balik ya, kita bobotnya kan ke indeks itu lumayan gede, sekitar 3-4%. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain selama dia masih menjadi trending topik untuk indeks harga saham gabungan. Apalagi kemarin kan udah sempat menyeret 2 saham big cap tuh, Telkom sama Astra International kan, gara-gara investasi mereka yang 2 ini kan cukup gede di Goto kan. Jadi ya plus bobotnya Astra plus bobotnya Telkom ya lumayan lah memperberat pergerakannya si indeks. Jadi kalau buat saya, kalau indeks bisa segera ke 6.300, mungkin untuk technical buat saham-saham yang berhubungan dengan bobotnya indeks akan jauh lebih risknya jauh lebih kecil gitu kalau buat saya. Mungkin kurang lebih gitu Ci. Oke, thank you kok. Kemarin saya bikin tabel itu kalau angka di 50 tuh tanggal berapa udah nyampe ya gitu kok. Kalau tiap hari ARB biar cepat beres gitu ya. Karena kan orang jadi kayak ini masih turun nggak, itu jadi memang robah semua jadi gara-gara dia ada ya. Betul. Jadi ada overhang ya. Jadi ada overhang. Dan jadi bingung ini perasaan merah apa yang merah, kalau ini hijau mereka hijau juga yang lain merah, jadi bingung ya ini apa yang hijau gitu. Nah ini kalau dari Andre gimana Andre? Ya ini berarti kita doakan sama-sama biar Goto cepat ARB gitu, cepat digocap gitu ya. Cepat berhenti turunnya, jangan nggak boleh doain cepat. Oh iya. Kalau yang masih punya kasih ini enggak. Oke. Konsolidasi lah. Konsolidasi lah. Jadi turunnya berhenti gitu ya. Iya. Benar. Dikira kita sama-sama doakan sekarang hari ini kok. Bercanda ya. Oke. Ya kalau dari saya sendiri sih, saya coba ngebacanya dari situasi makronya dulu ya. Saya ingin sharing juga sedikit. Kemarin karena kan gimana pun juga kan indeksnya Indonesia ini ya IHSG kan tergantung juga dari US makro kan, US indeks juga ya. Nah kemarin terakhir itu kan inflasi US itu masih sekitar 7,1% ya. Biarpun sudah turun, ada berita dari konsensus, tapi itu masih tinggi sekali ya kalau dibandingkan dengan target mereka di 2%-an ya. Berarti selisihnya hampir 5% kan. Jadi inflasi masih sangat tinggi. Ya, core inflation-nya juga masih 6%-an, berarti kan di luar BBM, di luar apa-apa juga masih sangat tinggi ya, 6%. Ya, jadi Powell tetap kemarin menyatakan bahwa tetap hawkish ya. Hawkish tuh jadi artinya tuh saya tetap akan naikkan agresif suku bunga. Berarti kan udah market sama responnya juga lebih jadi akhirnya tuh negatif ya. Akhirnya kan di sana Dow Jones, Nasdaq dan lain-lain juga kan langsung minusnya juga dalam gitu ya. Nah termasuk ke saham-saham teknologi, makanya kayak Goto dan lain-lain kan juga ARB juga cukup lumayan ya kalau kita lihat. Nah itu reasonnya sih kalau menurut saya ya. Nah tapi kalau kita perhatikan juga ada beberapa data yang harus kita waspadai ya. Yang kedua tuh unemployment ya. Jadi tingkat pengangguran US juga mulai menanjak ya. Banyak startup yang sudah mulai layoff karyawan ya. Sudah mulai masuk juga ke sektor real ya, ke sektor retail, ke sektor-sektor yang lainnya. Nah ini jadi tanda-tanda yang menurut saya itu cukup bahaya ya. Karena kan biasanya tuh unemployment itu adalah lagging indikator. Lagging indikator tuh artinya indikasinya tuh akan muncul belakangan gitu munculnya ya. Layoff dulu, terjadi dulu gitu kan, baru di chartnya tuh timbul. Nah ini yang harus kita waspadai.
Dan masih adanya tuh inverted yield curve ya. Inverted yield curve itu artinya tuh obligasi yang tenor panjang 10 tahun dibandingkan dengan tenor yang jangka pendek 2 tahun itu tuh ternyata bunganya tuh bisa melampaui yang 2 tahun dibanding 10 tahun. Kan itu logikanya kan nggak baik ya. Artinya orang cenderung menilai tingkat resesi di US ini tuh jauh lebih lebih tinggi lah, akan terjadi gitu. Dan apalagi kalau kita lihat menurut Buffett indikator ya dari aset bubble dan properti itu memang sudah turun tapi masih di harga yang nggak cukup murah ya, masih cukup tinggi. Jadi kalau kita melihat dari 4 indikator tadi sebenarnya tingkat resesi untuk di US itu sangat tinggi ya, menurut saya sangat tinggi. Bahkan terjadi namanya itu double dip recession. Double dip recession itu artinya apa? Resesi kemarin kan sudah terjadi tuh. Nanti yang terjadi itu resesinya akan jauh lebih parah. Kalau menurut saya ya, ini pendapat saya sendiri pribadi ya. Nah, tapi sedalam apa dan segimana saya juga kurang tahu. Tapi kemungkinan besarnya akan lebih parah. Ya, nah ini kalau kita lihat dari indikator makroekonominya ya, sehingga pasar jelas merespon negatif ya hal tersebut gitu kan ya. Apalagi kan kalau kita lihat Powell kan masih terus hawkish. Nah, di sana juga akan ketakutan hutang negara ya akan terjadi namanya tuh gagal bayar lagi dan segala macam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, itu dari kondisi makroekonominya. Nah, tapi ada berita bagusnya gitu kan. Berita bagusnya yaitu komoditas sektor energi ini akan normalize, akan turun. Ya, biarpun USD menguat, sementara komoditasnya akan menurun energi ini, sehingga kita bisa ngambil sebenarnya beberapa peluang yang nanti akan di-share ya ke depannya gitu. Nah, itu sih kondisi makro secara umumnya dulu ya mungkin CWP. Oke, thank you Andre. Nah, mungkin kita perhatiin juga ya, IHSG kita tahun lalu tutup di 6.600 ya. Sekarang ada di 6.800, berarti 200 bagi 6 sekitar 3% naik ya, secara year to date ya. Terus kalau lihat data-data regional lainnya, Dow Jones year to date-nya minus 10%, Hang Seng minus 16%, terus China minus 12%, India plus 3,6%, Malaysia plus 4%. Nah, mungkin kita kalau terlalu bagus sendiri, berat buat ngejar tahun depannya. Jadi mungkin harapan buat Indonesia indeks ketinggian ya enggak lah kali ya, enggak, jangan terlalu ngarep wah ini bakal segini enggak lah, karena mungkin kita juga mesti nyesuaiin sama kondisi sebelah kita ya, nggak bisa naik sendirian kenceng gitu ya, yang lain-lainnya pada masih ketinggalan gitu. Nah terus nah ini kalau nih tadi kan kita udah lihat ya kondisi sekarang seperti apa ya. Nah terus kita langsung pertanyaan berikutnya, view berikutnya. Nah dengan kondisi sekarang ini ya, yang tadi udah disampaikan, apa sih peluang buat di tahun depan kurang lebih? Sama sekalian saham pilihan beserta sektor pilihan sama alasan-alasannya. Mungkin dari Sis Rita, silakan Sis. Oke, makasih Sis. Untuk tahun depan, karena kita 2023 adalah tahun politik. Tahun politik ini dimana nanti 2024 akan ada pemilu serentak dan itu cukup besar ya. Biasanya kalau pemilihan atau ada tahun politik itu yang paling kenceng kan kayak ada saweran, kalau ada ikut event-event dapatlah jatah-jatah gitu. Biasanya kalau kayak gitu akan yang diuntungkan tuh consumer sector biasanya cukup diuntungkan karena orang dapat dana lebih, dia belanja, dia makan. Mungkin retailers juga yang middle low, sekarang kan yang perform tahun ini middle high, jadi seperti MAPI. Jadi tahun yang kayak orang susah untuk middle high kan nggak terlalu berimbas, makanya MAPI itu harganya quite perform, sedangkan terbalik dengan kayak Ramayana yang sahamnya ya nggak kemana-mana ya, boleh dibilang cukup underperform. Mungkin dengan adanya tahun politik tahun depan, mungkin Ramayana bisa dapat sedikit sentimen positif lah, karena dengan adanya saweran-saweran mungkin mereka bisa belanja baju lagi di tempat-tempat kayak gitu. Kemudian tahun 2023 suku bunga akan tinggi. Kalau suku bunga tinggi biasanya tech masih kurang diuntungkan. Jadi teknologi stok mungkin belum terlalu
menarik, tapi harusnya udah cukup bottoming ya. Jadi mungkin kita bisa cermatin, dan rupiah juga akan volatile karena ya dari global juga kemungkinan resesi itu sangat, potensi itu sangat kuat. Nah, kita sebagai negara yang kecil itu mungkin ya rupiahnya akan kena hit lah ya kalau kayak gitu.